slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Manajer Marc menjawab soal potensi Marquez membeli Gresini. Sebelum Marc Marquez dan Gresini Racing mengumumkan keputusan mereka untuk berkolaborasi bersama di 2024 nanti, ada banyak informasi rumor dan spekulasi yang menyebutkan bahwa ada potensi Marquez ingin membuat satu inisiasi entitas baru di MotoGP dengan lebih serius lagi, yakni memiliki semacam racing team yang juga memiliki slot team di Grand Prix. Dan rumornya Gresini Racing yang sudah lama dibentuk oleh mendiang Fausto Gresini adalah midikan pertama untuk diakuisisi oleh Marquez di masa mendatang. Mengenai hal ini, MotoGP Track komentator Jack Appleyard sempat bertanya kepada manajer Marquez Brothers, Jimmy Martinez Rechassens. Jamie Martinez, Marquez manager. Pertama-tama Jimmy ditanyakan mengenai seberapa berat buat Marc untuk berpindah dari satu pabrikan yang telah lama sukses berkolaborasi dengan mereka ke Gresini Ducati yang merupakan tim satelit kecil. Tentu keputusan ini adalah bagian terberat di karirnya. Tentunya dengan bertahun-tahun dengan memori terbaik, gelar terbaik, dan pertemanan yang baik. Dan menurut saya hal ini, Honda, akan selalu berada di dalam hatinya, selamanya. Detik-detik keputusan, Jimmy ditanya mengenai momen keputusan yang diambil Marc di akhir-akhir menuju GP Mandalika. Dapat dibayangkan, itu tidak terdengar enak, namun ya seperti itulah. Semenjak berbulan-bulan kami mendiskusikan skenario-skenario yang berbeda. Setiap pekan, keseimbangan berubah sangat banyak. Dan ya pada dasarnya Selasa kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2023, ia menelpon saya dan mengatakan, ini adalah waktunya. Di satu sisi ini sangat menyedihkan. Di sisi lain ia sangat yakin bahwa ia perlu untuk mencari motivasi ini untuk menikmati balapan dan berkompetisi. Besar penalti yang dibayar? Ketika Jimmy ditanya soal berapa besar penalti yang harus dibayar oleh Marc Marquez ke Honda untuk keluar dari kontrak setahun lebih cepat, ia menjawab, saya tidak bisa mengatakan secara detail pada hal tersebut. Namun yang bisa saya katakan adalah Honda selalu menjadi gentleman yang sesungguhnya. Tentunya, kami berharap kami akan bersama lagi di masa depan. Potensi mengakuisisi Gresini. Terakhir Jimmy ditanya soal rumor yang mengatakan bahwa ada potensi Marquez untuk mengakuisisi Gresini Racing dengan membeli saham mayoritasnya. Dan Jimmy menjawab, tidak di saat ini. 2024 adalah tahun untuk tersenyum lagi. Dan setelah itu, kita akan lihat nanti. Sebuah jawaban menggantung yang cukup untuk menunjukkan adanya minimal keinginan Marquez untuk naik level membuat entitasnya makin tertancap dalam di MotoGP. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Francesco Bagnaia juara MotoGP Mandalika 2023, Jorge Martin dan Marc Marquez crash. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, berhasil keluar sebagai juara di ajang MotoGP Mandalika 2023. Ia tampil baik di balapan yang digelar Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 pukul 14 waktu Indonesia Barat tersebut. Ketika balapan baru dimulai, Jorge Martin, pramak Ducati, sempat mendominasi. Dari posisi ke-6, Martin langsung melesat ke posisi paling depan. Dia kemudian diikuti pembalap lainnya yakni Maverick Vinales, Aprilia Racing, Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Pada putaran kedua, petaka terjadi pada Luca Marini, Muni VR46 Racing Team, sang pemegang pole position. Luca Marini yang seharusnya dapatkan hukuman long lap penalti imbas insiden di GP India malah jatuh karena senggolan dengan Brad Binder, Red Bull KTM. Hal tersebut membuatnya langsung keluar dari posisi depan dan belakangan tak melanjutkan balapan. Di sisi lain, performa sangat baik ditunjukkan oleh Francesco Bagnaia. Ducati Corse, Bagnaia yang start posisi ke-13 langsung melesat dan meraih posisi satu persatu. Dan putaran balap berjalan,
Bagnaia sudah ada di posisi 3 besar menggeser Quartararo. Petaka terjadi di putaran ke-8. Pada tikungan ke-13, Marc Marquez, Repsol Honda, yang sedang memperebutkan posisi 7 besar terjatuh karena low side. Pertarungan seru terjadi di perebutan posisi ke-6 antara Jack Miller, Red Bull KTM, Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing Team, Miguel Oliveira, Aprilia Rev, dan Brad Binder, Red Bull KTM. Puncaknya adalah Miguel Oliveira harus keluar lintasan karena tersenggol oleh Brad Binder di lap ke-11. Insiden mengagetkan terjadi di putaran ke-13. Jorge Martin yang sedang memimpin dengan gap lebih dari 2 detik crash di tikungan ke-11. Martin yang sedang menikung kanan terlalu banyak mengerem, ia low side dan akhirnya keluar dari lintasan, mengakhiri balapan lebih awal. Ia pun harus merelakan posisi 1 klasemen sementara yang tadinya ia pimpin. Kembali ke tangan Francesco Bagnaia yang saat Martin jatuh ada di posisi kedua. Jatuhnya Martin membuat Maverick Vinales langsung ke posisi 1. Diikuti oleh Francesco Bagnaia yang terus memburunya. Di posisi ketiga diikuti lagi oleh Fabio Quartararo. Pada putaran ke-19, Enea Bastianini, Ducati Lenovo, tiba-tiba catatkan torehan waktu tercepat yakni 1 menit, 30,906 detik. Memasuki putaran ke-20, gap dari Francesco Bagnaia dan Maverick Vinales semakin menipis, dari yang 1,5 detik, kini berubah menjadi hanya 0,3 detik. Tapi, secara tiba-tiba juga dari belakang, Fabio Quartararo mendekat dengan kecepatan tinggi dengan kecepatan lebih tinggi dari Vinales dan Bagnaia. Bagnaia akhirnya berhasil menyalip Maverick Vinales, posisi pun berubah jadi Bagnaia, Vinales, dan Quartararo. Bagnaia terus menjauh, sementara Vinales yang pacenya lebih lambat 0,7 detik dikejar terus oleh Fabio Quartararo. Bagnaia di posisi depan berhasil menjauh dengan gap 0,6 detik. Pemilihan ban dengan kompon hard medium membuatnya bisa menghemat ban dan lebih awet daripada 2 pembalap lainnya. Sementara Maverick Vinales yang menggunakan ban soft medium mulai kehabisan ban. Pertarungan antara Fabio Quartararo dan Vinales terus terjadi. Akhirnya posisi itu bertahan hingga akhir balapan usai. Balapan MotoGP berikutnya akan dilangsungkan di Australia tepatnya di sirkuit Phillip Island. Race digelar 1 minggu setelahnya pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati curiga rumor Marquez gabung Gresini MotoGP 2024 benar. Pembalap Spanyol, Marc Marquez dilaporkan oleh beberapa media bahwa dia akan meninggalkan timnya saat ini, Repsol Honda setahun lebih awal. Marquez diyakini akan beralih ke Ducati lewat tim satelit Gresini Racing. Dia akan bertandem dengan adiknya sendiri, Alex Marquez, artinya dia akan menggantikan pembalap Italia, Fabio Di Giannantonio. Padok MotoGP saat ini sedang dalam rumor dan gosip yang tiada hentinya tentang kemungkinan peralihan Marquez. Direktur olahraga Ducati Corse, Paolo Ciabatti juga turut memberikan komentarnya. Menurut Ciabatti, jika sebuah informasi mulai dibicarakan oleh orang-orang di padok, artinya ada dasar kebenaran di dalamnya. Mengindikasikan bahwa rumor tentang Marquez ke Gresini sedikit benar dan bukan tanpa dasar. Ciabatti juga menegaskan bahwa permasalahan untuk pembalap tim satelit mereka, itu diserahkan kepada tim, bukan urusan langsung Ducati. Jadi, topik tentang Marquez akan diurus oleh Gresini dan Honda, bukan oleh Ducati. Saya tidak perlu banyak menambahkan, ini topik independen. Biasanya, ketika sesuatu terjadi di padok, hal yang dibicarakan itu karena ada sedikit kebenarannya, kata Ciabatti berbicara kepada DAZN, sebagaimana dikutip motosan.es. Kami berada dalam situasi di mana kami tahu bahwa pada prinsipnya kedua pembalap Repsol Honda memiliki kontrak untuk tahun depan dan yang sebenarnya terjadi lebih banyak antara Honda dan Gresini, jelas Ciabatti menerangkan. Strategi Ducati sudah jelas, namun strategi tim satelit bisa sangat berbeda. Saat ini kami berharap dapat melihat apa yang terjadi dan jika terjadi sesuatu ke arah ini, kami akan berusaha mengelolanya sebaik mungkin, serunya.
Kebenaran tentang kepindahan Marquez ke Gresini hanya masalah waktu. Apakah benar atau tidak pasti akan terungkap dalam waktu dekat ini. CEO Ducati tertarik rekrut Marc Marquez. Ketertarikan Ducati kepada Marc Marquez bukan isapan jempol belaka. Bos pabrikan Italia itu memang tengah mempertimbangkan untuk merekrut Marquez. Menurut rumor yang beredar, Marquez sudah memutuskan untuk mengakhiri 11 tahun karirnya sebagai pebalap Honda. Marquez telah terlanjur kehilangan harapan bahwa pabrikan Jepang itu bisa menyediakan motor yang kompetitif. Sejak terakhir jadi juara pada 2019, Marquez memang kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya. Selain motor yang tidak kompetitif dibanding pabrikan Eropa, Marquez juga diganggu cedera patah tangan. Di musim ini, Marquez kesulitan hanya untuk bisa finish 10 besar atau sekadar menuntaskan balapan. Finish ke-7 di MotoGP San Marino 2023 jadi pencapaian terbaiknya. Maka dari itu, juara dunia balap motor 8 kali itu digadang-gadang akan menyeberang ke Gresini, bertandem dengan adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Kebetulan Gresini merupakan tim privat yang menggunakan mesin Ducati yang dalam 3 tahun terakhir mendominasi MotoGP. Ada harapan Marquez bisa bangkit dengan mesin dan motor yang baru. Kabar itu sempat dibantah oleh Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabatti yang menyebut Marquez tidak sesuai dengan filosofi tim yang mencari rider. Namun, berbeda dengan Ciabatti, CEO Ducati Claudio Domenicali justru mengungkapkan sebaliknya. Kami tertarik dengan rumor ini, merekrut Marquez, kami akan pelajari secara seksama, ujar Domenicali kepada Sky. Memang performa motor kami yang bagus membuat banyak orang tertarik gabung. Kami fokus ke motor pabrikan, kami sama sekali tidak punya detail informasi yang dikeluarkan oleh tim privat. Tim privat Ducati seperti Pramac, Gresini, Muni VR46, dan Aruba.it memang punya kewenangan mutlak untuk menjalankan timnya. Tapi, melihat potensi Marquez dari sisi non-balapan, bukan tak mungkin Ducati akan membantu Gresini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,